Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah kelas B. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang topik restrukturisasi atau keringanan pembiayaan pada Bank BRI Syariah. Nah, apa saja yang akan kami bahas? Yakni yang pertama tentang pengumuman pemerintah. Yang kedua, bank-bank apa saja yang memberikan keringanan tersebut. Nah, yang ketiga, apa saja kriteria nasabah atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan terakhir itu ada prosedur atau cara pengajuan. Bagaimana sih caranya? Mari kita simak video kali ini. Jangan di-skip-skip ya agar kalian tahu. Yang pertama tentang pengumuman pemerintah. Apa pengumuman pemerintah? Yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur Latifah Ramadhani. Seperti yang kita ketahui, saat ini wabah virus COVID-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia dan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Menanggapi hal ini, pemerintah memberikan kemudahan pada sektor usaha yang terdampak wabah ini. Pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/PUJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasisikal dampak penyebaran coronavirus disease. Pada kebijakan ini dikatakan bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PUJK ini adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena usaha debitur terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian, pengolahan, dan pertambangan. Dalam PUJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur termasuk debitur UMKM sepanjang debitur tersebut terdampak COVID-19. Kebijakan stimulus tersebut terdiri dari dua. Yang pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembiayaan pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Yang kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu pada PUJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian, debitur yang akan mendapatkan keringanan memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama, debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil atau UMKM. Selanjutnya yang kedua, keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembiayaan cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing. Dan yang terakhir, yaitu mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing jika dilakukan secara kolektif, misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Tahu kan tadi pengumuman pemerintahnya seperti apa? Nah, selanjutnya itu bank apa saja yang memberikan keringanan. Nah, di sini saya sendiri yang akan membahas tentang bank-bank yang memberikan keringanan atau restrukturisasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Latifah tentang pengumuman pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank-bank yang memberikan keringanan pelayanan. Dikatakan bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam
peraturan otoritas jasa keuangan, yaitu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, beberapa bank memberikan keringanan. Bank Umum Syariah yang memberikan keringanan ada 13 bank, yang diantaranya ada Bank BRI Syariah, yang mana Bank BRI itu sendiri telah memberikan atau telah menyampaikan kepada nasabahnya yang pertama agar nasabah yang terkena dampak menghubungi account officer atau account officer mikro di kantor cabang BRI Syariah agar mendapatkan informasi dan juga solusi mengenai pembiayaan nasabah. Hal ini disampaikan untuk meringankan nasabah pembiayaan sejalan dengan stimulus perekonomian nasional. Selanjutnya, tentang kriteria nasabah atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja sih syarat-syaratnya? Mari kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh Mbak Eka Purwaningsih. Kriteria nasabah atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk restrukturisasi BRI Syariah. Nasabah pembiayaan yang berhak mendapatkan restrukturisasi adalah nasabah yang terkena dampak adanya penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk seluruh nasabah yang memenuhi persyaratan, yaitu bagi nasabah pembiayaan konsumernya, BRI Syariah menawarkan perpanjangan jatuh tempo dari waktu jatuh tempo yang telah ditentukan di awal perjanjian. Kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur yakni usahanya masih memiliki prospek yang baik dan secara personal yang bersangkutan mempunyai itikat baik untuk kooperatif terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan. Selain itu, Bank BRI Syariah juga memberikan sejumlah syarat dan kriteria khusus bagi nasabah yang akan diberikan keringanan kredit, yakni memiliki berbagai alternatif skema restrukturisasi yang dapat dijadikan seperti perpanjangan jangka waktu untuk kredit atau penjadwalan kembali, perubahan skema kredit, cara angsuran, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan restrukturisasi yang berlaku. Nah, sementara itu, terdapat juga sektor ekonomi yang mendapat keringanan, antara lain terdapat pada pertanian, pengolahan, perdagangan, transportasi, perhotelan, dan pariwisata. Nasabah UMKM BRI yang mengalami penurunan usaha akibat adanya COVID-19 dapat menghubungi Relationship Manager atau RM pengelola kredit dan mengisi form aplikasi restrukturisasi secara online atau email, dan bisa juga nasabah itu langsung mendatangi ke kantor Bank BRI untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Kemudian, bank akan menganalisa apakah nasabah berhak untuk mendapatkan keringanan atau tidak. Tadi dijelaskan mengenai kriteria. Dan selanjutnya, bagaimana sih prosedur ataupun cara pengajuan nasabah agar mendapatkan keringanan? Di sini akan dijelaskan oleh Mbak Sri Haryati. Wabah corona yang terjadi di Indonesia dan berdampak pada pelaku usaha, BRI Syariah mendukung kebijakan pemerintah untuk memberi stimulus countercyclical kepada industri perbankan agar dapat tumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini. BRI Syariah memandang kebijakan tersebut sebagai upaya membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari dampak pandemi COVID-19 saat ini. Adapun prosedur atau tata cara pengajuan restrukturisasi keringanan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini diperuntukkan nasabah seluruh segmen yang memenuhi persyaratan.
Adapun tata caranya yang pertama yaitu pengajuan permohonan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan dapat dilakukan dengan mengisi formulir dan dapat diunduh atau didownload dari website resmi BRI. Yang kedua yaitu pengembalian formulir dilakukan melalui email dan tidak perlu datang ke kantor BRI dengan mengirim email ke alamat marketing BRI. Dan dengan menyampaikan alamat email Bapak atau Ibu atau alamat korespondensi lain yang dapat dihubungi. Yang ketiga yaitu BRI akan melakukan penilaian terhadap kondisi debitur untuk menentukan skema strukturisasi pembiayaan berat, sedang, atau ringan. Yang keempat yaitu BRI menentukan strukturisasi yang sesuai dengan kondisi usaha nasabah pembiayaan. Yang kelima yaitu persetujuan permohonan restrukturisasi atau keringanan akan diinformasikan oleh BRI melalui email, surat pemberitahuan tertulis atau media komunikasi lainnya. Dengan demikian prosedur yang dapat dilakukan untuk pengajuan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan. Banyak yang disampaikan dari awal sampai detik ini, dari pengumuman pemerintah, bank-bank yang memberikan keringanan, kriteria, dan juga prosedur. Maka kesimpulan dari video ini sesuai dengan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease. Dikatakan bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini merupakan debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, bahkan pertambangan. Dengan prosedur pengajuan permohonan dengan mengisi formulir, selanjutnya pengembalian formulir melalui email tanpa harus kembali ke bank. Selanjutnya bank akan memberi penilaian dan selanjutnya bank menentukan bentuk restrukturisasi apa yang cocok dengan keluhan nasabah. Terakhir, persetujuan oleh bank tersebut dengan kriteria nasabah yang terdampak penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Stay at home, stay healthy. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.